kesatuan iman. Kedua, mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketiga, kedewasaan. Keempat, kepenuhan Kristus. Bagaimana kita mau mengalami semuanya ini? Tidak menjadi anak-anak rohani yang perlunya dikasih susu. Ayo nak, minum cucunya dulu ya. Kita pegangin malah botol susunya. Baik. Tapi orang dewasa dia bisa memutuskan segala sesuatu. Dia tidak gampang diombang-ambingkan. Dia tidak gampang dipermainkan. Tuh opa benar. Ya. Kita orang tua, kita harus dengar kata-kata orang tua ya. Kita tidak gampang. Bagaimana caranya supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh tipu daya, apalagi iblis selalu merajalela dan siap menerkam siapa yang akan dimangsanya. Dilihat nih, iblis di dalam itu kan di Alkitab juga tuh, iblis berjalan keliling seperti harimau mau memangsa siapa yang mau dimangsanya. Jangan sampai kita dimangsa. Ya. Bagaimana caranya? Bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Dalam lingkup. Lurus, jangan nengok-nengok. Lurus, pakai kacamata kuda. Cowok-cowok ya kalau punya cewek jangan harus pakai kacamata kuda ya. Lurus terus, jangan ngintip dikit boleh lah ya. Dipakai dulu kacamatanya hilang. Kacamata kudanya hilang. Jadi pacarnya banyak. Yang masih pacaran jangan ya, karena apa yang kita buat ketika kita pacaran itu nanti ke bawah di pernikahan repot loh. Ya kan? Udah jadi tabiat. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia. Ya, tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya, Yohanes 15. Ya, kita buka Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Bolehlah Tuhan sedikit-sedikit saya keluar. Boleh aja. Asal bisa balik, kita gak bisa balik. Ya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, seperti pohon, rantingnya ketika dia tidak ada di pohon itu, dia tidak akan berbuah. Saya punya pohon pisang di rumah. Ada kasih orang pohon pisang ya, gak berbuah-buah loh sekarang. Dia karena apa? Akarnya mentok. Karena tanahnya cuma sedikit, dia tidak berakar, di bawahnya itu semen, beton. Sama seperti kita juga, kita tidak akan berbuah kalau kita akarnya mentok. Ya, kita tidak bisa menyerap air lebih banyak, tidak bisa menyerap makanan lebih banyak, nutrisi, pupuk dipakai nggak bakal, karena kita cangkokannya kurang lekat. Begitu juga kita dengan Tuhan Yesus, kalau kita tidak lekat, ya kita sebagai ranting tidak melekat, tidak akan berbuah. Dan dia akan siap diapain? Ya, Yohanes 15 ayat yang ke 6. 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dampaknya. Saya juga pengen tebang tuh pohon pisang di rumah, nggak berbuah, mau ngapain? Jelek-jelekin daunnya udah kering, kerontang, ya, karena dia tidak berakar kuat di tanahnya. Kita juga sama, jangan sampai kita tidak berakar, tidak masuk ke dalam, akar sampai dalam, kita tidak berbuah. Lalu Tuhan lihat tidak berguna ini. Tiba saatnya penampian datang tiba, kita akan dipangkas dan dibuang ke dalam api ya, yang sangat panas untuk dibakar.